Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh ila akhiril ayat. Amma ba'd. Baik teman-teman, hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kembali kita merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Masih berfungsinya penglihatan kita, masih berfungsinya pendengaran kita, masih berfungsinya otot-otot yang melekat di tulang-tulang kita ini, tidak lepas daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas daripada Tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk mengatur tubuh ini teman-teman, untuk mengatur lidah saja, lidah kita saja ketika makan, sering kejadian kita menggigit lidah gitu ya, kegel, luar biasa. Apalagi kalau Allah perintahkan, Allah misalkan sudah saya berlepas tangan darimu, katanya Allah, bagaimana berantakan luar biasa kehidupan kita. Maka ini salah satu faktor yang harus kita syukuri. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang hamba Allah dari kalangan manusia biasa yang menjadi contoh bagaimana beliau mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah berikan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, masih dalam suasana bulan Syawal. Makanya Ustaz Soleh nggak bisa ngisi hari ini, masih mudik. Hanya kita badalkan. Masih dalam suasana bulan Syawal. Di kalangan teman-teman yang mondok sesungguhnya, sejujurnya, cuman tidak berlaku di Al-Fat. Di bulan Syawal ini fenomenanya itu adalah kembalinya para santri ke pondok setelah liburan. Ya, kebanyakan seperti itu kan. Biasanya bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan libur, Masya Allah. Pulang semua santri. Hampir di seluruh Indonesia kayaknya seperti itu udah, kecuali di Al-Fatah. Nah itu ya, FB yang tidak aktif setahun mulai aktif. WA yang tidak aktif setahun mulai aktif tuh. Wah, setahun. Nyalakan data notifikasi itu 1000 mungkin masuk. Ya. Di bulan Syawal kembali mereka ke pondok, kembali mondok. Nah, habis masa liburan. Itu biasanya banyak drama tuh, ya. Ada yang santri cari-cari alasan biar nggak cepat balik, sakit. Gak mau hari ini pulang pondok, besok boleh enggak. Ada lagi yang berusaha bagaimana memanipulasi bisa bawa handphone ke pondok. Gimana caranya nih biar gak ketahuan, gitu ya. Banyak kan, buku tebal, lubangin tengahnya berbentuk HP, masukin, ini kitab Ustaz. Dibuka handphone, gitu ya. Bahkan di salah satu pondok tuh ada tuh teman-teman, di depan gerbang pondok itu ada akuarium, isinya air. Kalau ada santri, ada di sakunya ada HP, diambil masukin tuh ke akuarium. Masya Allah, melayang 10 juta. Itu kejadian. Makanya pengalaman saya dulu ketika di pondok itu
selesai, misalkan hari ini kedatangan santri datang ke pondok, dari pagi sampai sore datang semua, ba'da maghrib, nah, itu kami dikumpulkan, masya Allah. Apa? Untuk apa? Mudabbirnya, murabbinya, muslimah-muslimahnya menyampaikan targhib, semangat agar kembali semangat untuk mondok gitu ya, dimotivasi kembali. Karena mungkin semangat mondoknya sudah habis dengan liburan, mau ditarghib lagi. Ingat kata beliau, saya ingat banget karena setiap tahun mendengar itu jadi sampai hafal. Ingat kata beliau, apa tujuan antum datang ke pondok ini? Untuk apa antum menuntut ilmu agama ini? Antum ini katanya khas banget kayak gitu. Antum ini merupakan utusan dari setiap kampung halaman antum. Yang Allah utus ke ma'had ini untuk nantinya menjadi dai di kampung halaman antum. Nah, gitu. Terus seperti itu. Dari motivasi sampai ancaman itu keluar dari mulut beliau waktu itu. Ingat, barang siapa yang meninggalkan hafalannya akan begini. Meninggalkan menuntut ilmu agama akan begini. Terus sampai Isya, bahkan kalau ustadznya semangat jam 10 malam belum selesai. Masya Allah. Ditarghib lagi, semangat lagi sampai nantinya harapan beliau itu apa? Agar kembali lagi semangat belajarnya. Itu ya. Maka ada beberapa kawan yang curhat itu, kata mereka, saya mencoba untuk mengamalkan hal itu terhadap kehidupan ini. Kata kawan-kawan kami, apa sih? Kalau tadi tujuan antum ke pondok itu untuk apa? Gitu. Ya, kata muslim misalnya. Maka kawan saya sampaikan, apa sih tujuan Allah menciptakan saya di muka bumi ini? Allahu Akbar. Apa yang Allah inginkan dari kita? Allah. Contoh, maka keluar ayat-ayatnya. Ini luar biasa, saya dapat dari kawan saya, masya Allah beliau. Kata dia, keluar ayatnya nanti itu. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Ibadah yang seperti apa? Keluar lagi ayatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau tadi diciptakan untuk beribadah, ibadah seperti apa? Ahsanu amala, sebaik-baiknya amal terbaik. Ketika sampai pemahamannya sampai sini, maka ketika seseorang memiliki harta, dia akan mengorbankan sebaik-baiknya harta untuk menghasilkan amal terbaik. Benar gak? Dia akan, kalau memiliki waktu yang luang, bahkan dia akan meluangkan waktu dengan waktu terbaik. Masa muda itu sebaik-baiknya waktu, betul. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kata Nabi, pada hari kiamat sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara. Yang pertama tentang apa? Umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua tentang masa muda, kemana dia gunakan. Umur, yang pertama kan tentang umur kan. Seharusnya masa muda sudah masuk di dalamnya, benar gak? Kemana dia habiskan. Tapi yang kedua tentang masa muda, kemana dia gunakan. Saking pentingnya masa muda. Maka orang-orang yang sampai pemahamannya bahwa dia harus melahirkan sebaik-baiknya amal, akan menggunakan masa mudanya untuk menghasilkan sebaik-baiknya amal. Gitu. Ya. Kemudian kekuatan yang didapatkan daripada makanan, protein yang dia makan, dia gunakan untuk menghasilkan sebaik-baiknya. Kalau pemahaman sudah sampai ke situ. Yang lain lagi, apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya? Apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni apa? Ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi pemimpin khalifah di muka bumi ini. Dunia ini kalau dipegang oleh orang yang beriman maka akan tertib. Ketika dipegang oleh yang tidak beriman, zuharul fasadu
fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin. Telah tampak tanpa kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan karena buah tangan daripada manusia. Yang megangnya bukan orang beriman hingga digunakan dalam kemaksiatan. Uang 100.000 yang digunakan oleh orang beriman digunakan untuk berwakaf. Kalau tidak beriman yang megangnya mabuk kan, ciu pengguna. Nah itu ya. Nah itu, maka keluar lagi terus seperti itu, berusaha mengorbankan semua yang terbaik dalam kehidupan untuk menghasilkan sebaik-baiknya amal. Dengan harapan apa? Nantinya kita berharap tergolong kepada golongan orang-orang yang beriman. Ya, syaratnya beriman itu kan mengamalkan setiap perintah Allah. Benar gak? Apa tuh ayatnya? Al-Hujurat bukan? Lupa pula. Surat Al-Hujurat ayat 14. Ayo, yang sudah khatam ini mau wisuda. Qalatil a'rabu amanna, itu ya. Qul lam tu'min walakin qulu aslam. Jangan mengatakan sudah beriman, katakan masih aku sudah muslim. Ketika mengamalkannya baru beriman. Gitu. Dengan harapan kita masuk golongan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, pada kitab-kitabnya, hari akhir, dan qadarnya, maka akan berlaku satu ayat kepadanya. Apa tadi di awal dibacakan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Barang seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakat. Nah, guru kami itu ketika menyampaikan ayat ini seperti ini. Barakat, kafnya panjang. Kafnya panjang. Kalau barokah itu hanya satu keberkahan. Kalau barokat, kata guru kami sampaikan, itu banyak-banyak keberkahan. Apabila penduduk suatu kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan keluar keberkahan, banyak keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Keberkah. Turun hujan yang bermanfaat. Kan ada hujan yang tidak bermanfaat, ada enggak? Ada. Yang jadi malapetaka, tiba-tiba banjir aja hujan itu kan, penyelekannya luar biasa. Hujan dikit banjir, hujan dikit, nah, depan pondok tuh sudah lewat aja tuh ikan betri, gabus, air naik kan. Yang di itu tuh area Akhwat, banjir dikit lele itu udah ke lapangan dari kolam. Masya Allah, itu ya. Kalau beriman, turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka untuk mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan pemahaman bagaimana, oh ini loh perintah Allah, oh ini loh yang Allah inginkan daripada kita, gitu ya. Maka harus apa? Belajar. Harus belajar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah sempat tertunda. Ini pembahasan tentang sharing-sharing tentang kitab Khulasah Ta'zimul Ilm. Ingat ya, simpul-simpul seseorang agar termasuk golongan yang mengagungkan ilmu. Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah menyampaikan bahwa barang siapa yang ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengagungkan ilmu, maka setidaknya dia harus mengamalkan 20 simpul, kata beliau.
Yang pertama apa dulu? Hah? Membersihkan wadah ilmu. Apa wadahnya ilmu? Hati. Dibersihkan daripada apa hati? Syahwat, dari kotoran syahwat dan kotoran subhat. Catat, sudah ya. Salah satu simpul pertama adalah membersihkan wadah ilmu. Wadah ilmu adalah hati. Hati dibersihkan dari syahwat dan subhat. Kita masuk pada simpul yang kedua. Syekh Shalih hafizallahu ta'ala menyampaikan bahwa simpul kedua daripada pengagungan terhadap ilmu adalah membersihkan lagi bukan nunggu ya. Simpul kedua adalah mengikhlaskan niat, meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Ini populer ya, populer banget. Kalau belajar adab sama Abi itu pasti nomor pertama apa? Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka simpul keduanya adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis arba'in ayatnya, hadis pertama. Apa? Innama amalu binniyat. Bahwa setiap pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Masyhur kisahnya dalam kitab Al-Wafi'. Bagaimana dikisahkan ada seseorang yang naksir Ummu Qais. Ummu Qais ya? Ummu Qais nikah sama saya, ayo nikah yuk. Kata laki-laki ini, kata si fulan ini. Kata Ummu Qais, boleh ayo nikah sama saya dengan syarat hijrah ke Madinah. Deal hijrah lah kan, menikah dengan Ummu Qais. Heboh tuh di kalangan para sahabat. Sampai mendapat julukan Muhajir Ummu Qais. Seorang yang berhijrah karena Ummu Qais. Maka luruskan niat, jangan karena Ummu Qais. Ummu apa lagi? Ummu Abdillah, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih hafizahullah ta'ala menyampaikan bahwa seseorang itu akan dikatakan lurus niatnya apabila dia meletakkan 4 pondasi di bawahnya. Gitu ya. Apa yang pertama, dia meniatkan menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Kata beliau, apabila 4 niat ini dia niatkan dalam menuntut ilmu, itu insya Allah dipastikan niatnya dalam menuntut ilmu itu betul, gitu ya, paham ya? Yang pertama dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Menuntut ilmu diniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Jelas, kita akui kita bodoh. Bahkan seorang ulama pun akan semakin merasa bodoh ketika terus dia belajar. Bagaikan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Contoh, seorang misalkan belajar syirah, dia baca satu kitabnya yang Muhammad Khalid bin Khalid Muhammad Khalid 60 biografi sahabat Nabi. Dia baca, misalkan belajar sirah. Selesai, dia sampai halaman maraji'. Apa maraji'? Rujukan, referensi. Ternyata buku 60 kisah biografi sahabat Nabi itu maraji'nya lebih dari 10 kitab. 20 kitab itu lebih, ya kan? Coba dicek. Semakin merasa bodoh, baru 1 kitab. Ini masih ada puluhan kitab sirah ya. Baca lagi kitab misalkan naik level belajar sirahnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Masya Allah. Berapa jilid itu? Dari tiang ini sampai ya kitabnya ya.
Antara dua tiang itu kitab, satu kitab. Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah masih ada marajinya, masih ada rujukan. Akan terus semakin merasa bodoh. Maka niatkan menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan daripada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau sampaikan niatkan menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan daripada orang lain. Khairun nas apa? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baiknya manusia. Ya. Imam Asy-Syafi'i sampaikan ilmu itu ibarat air. Kalau dia tidak mengalir, menggenang, merusak sekelilingnya, ya kan? Air menggenang itu kan merusak sekelilingnya, tidak memberikan manfaat, malah menimbulkan bau busuk. Tapi kalau dia mengalir, mengalir ke sawah, ke kebun, ke WC, ya kan? Menyebarkan manfaat. Begitu juga dengan ilmu yang kita pelajari. Kalau hanya dipendam sendiri, itu akan menyebabkan kerusakan. Menghakimi orang, oh ini salah, ini secara wudunya, gitu ya. Dia tidak mengajarkan, misalkan, tidak mengajarkan ilmu yang dia pelajari pada orang lain. Ketika wudu lihat orang lain salah wudunya, dalam hatinya menghakimi, wudu kok gitu. Harusnya ajari dong yang baiknya, gitu ya. Sholat kok gitu, hanya menghakimi, merusak hatinya, merusak kawan-kawan. Tapi kalau diajarkan, dialirkan ilmu itu akan terus menebarkan manfaat. Saya tuh pernah ngobrol sama salah satu seorang polisi nih di Polda Jabar, polisi Polda Jabar situ. Namanya Pak Aroni atau apalah, lupa, di Polda Jabar. Kata beliau, masya Allah, nasihat luar biasa. Ilmu itu kalau disimpan akan berkurang, tapi apabila dibagikan akan bertambah. Sama dengan kasih sayang, kalau disimpan akan merusak sekelilingnya, kalau dibagikan akan bertambah. Misalkan Azka menjalin kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala dengan Fatah, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bermanfaat nantinya di yaumil kiamah. Saya pernah satu akhlak sama Azka, si Fatah di neraka dapat syafaat dari Azka. Itu. Maka ajarkan ilmu yang kita pelajari, niatkan ilmu yang kita pelajari untuk mengangkat kebodohan daripada orang lain. Itu ya. Yang ketiga, niatkan, beliau sampaikan, niatkan dalam menuntut ilmu ini adalah untuk menghidupkan ilmu agar tidak hilang, tidak punah, senantiasa ada, agar tidak mati ilmunya hilang. Gitu ya. Niatkan untuk itu. Niatkan untuk menyambung risalah Rasulullah Muhammad SAW, estafet dakwah, estafet belajar. Niatkan untuk itu, agar dinul Islam ini terus tetap ada. Gitu ya. Gimana misalkan apabila setiap orang tidak ada yang belajar agama, sedangkan para ulama setiap harinya berkurang, wafat. Maka para santri lah, orang-orang yang menuntut ilmu lah yang akan menyambung risalah ini. Maka niatkan untuk itu, menuntut ilmu itu. Dan yang keempat, niatkan untuk beramal, niat untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi menuntut ilmu adalah niatkan untuk bisa beramal dengan ilmunya, salat dengan ilmunya, wudu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya, membaca Al-Quran dengan ilmunya. Betul. Membaca Al-Quran tidak dengan ilmunya, salah-salah nanti baca. Maka apabila seseorang telah meniatkan
meniatkan menuntut ilmunya dengan 4 poin ini, maka insya Allah bisa dipastikan lurus niatnya dalam menuntut ilmu. Karena sangat sulit meluruskan niat itu. Kata Syekh Sufyan As-Sawri, tidak ada sesuatu yang menyulitkanku selain meluruskan niat, karena niat berbolak-balik di dalam hatiku, kata beliau. Syekh Sulaiman Al-Hashimi menyampaikan, terkadang aku ingin menyampaikan sebuah hadis dan aku memiliki niat baik terhadapnya. Belumlah aku selesai menyampaikan hadis itu, kata beliau, niatku sudah berubah. Karena sulitnya meluruskan niat itu. Dan suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang yang membicarakan kepada beliau masalah kejujuran dan keikhlasan. Apa tanggapan beliau terhadap keikhlasan dan kejujuran ini? Dengan itulah suatu kaum dimuliakan. Maka orang-orang yang mengharapkan ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah untuk meniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu simpul kedua daripada 20 simpul pengagungan terhadap ilmu. Masih ada waktu, jam 11 lebih 17 di sini. Kita ulang biar tidak lupa muzakarah. Simpul pertama apa? Membersihkan tempat ilmu. Tempat ilmu adalah hati, dibersihkan dari syahwat dan subhat. Yang kedua, mengikhlaskan niat. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Niatkan untuk mengangkat kebodohan daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, menghidupkan ilmu agar tidak punah, tidak hilang. Dan yang keempat, mengamalkannya. 2 simpul. Cukup 1 simpul untuk pagi ini. Jangan banyak-banyak, dikit-dikit. Biar berarti nanti ada 18 pertemuan lagi. Alhamdulillah. Ya Bu, ada 18 pertemuan lagi Bu, agar kita masuk golongan orang-orang yang mengagungkan ilmu. Jadi datang terus Bu. Nah, gitu. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini, tidak banyak, takutnya nanti muntah-muntah. Nah, sedikit tapi diamalkan. Maka kita mencoba mengamalkannya hari ini. Setelah kajian kita amalkan apa yang kita dapatkan kali ini. Apa? Mengamalkan ilmu. Ketawa-ketawa aja. Ilmu apa? Ya, ilmu yang telah dipelajari. Silahkan diamalkan. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya daripada kebodohan saya sendiri. Masih ada waktu sampai zuhur, dimanfaatkan untuk menyiapkan sholat zuhur. Silahkan diamalkan ilmu-ilmunya. Boleh qailullah, boleh mandi, boleh mempersiapkan hafalan untuk digunakan nanti murojaah di sholat qobliyah dan ba'diyah dan lain sebagainya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.